Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimi wujuduh, al-amimi fadluhu wujuduh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun jalla wa ala 'anil mathili fi dzatihi wa sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu fadlal hidayah wal karamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafasi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya takwalah satu-satunya amal perbuatan yang bisa menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik, serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa kewajiban sholat Jumat yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dalam menghadapi masyarakat yang kemungkinan mereka macam agama, ada beberapa macam agama, budi pekerti dan sebagainya. Kita dianjurkan apabila terpaksa berdebat dengan orang lain selain orang Islam, maka hendaklah berdebat dengan baik, kecuali terhadap orang-orang yang zalim dari mereka. Maka cukuplah kalian katakan kepada mereka, kami sudah beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada kami dan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, dan kami hanya kepadanya lah kami berserah diri. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, suatu gambaran seorang hakim yang tidak adil dalam mengadili suatu kasus perkara yang membawa nama Al-Quran dan Islam, padahal dia sebenarnya telah melepaskan diri dari kemanusiaan yang utama. Maka dia yang pantas adalah kutukan seluruh makhluk hidup di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-aimmatu min Quraisyin wali alaikum hakun azimun walahum dzalika ma fa'alu salasan
idza sturhimu rahimu wa idza hakamu adalu wa idza ahadu wafu faman lam ya'mal dzalika fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Rawahu Tabrani. Yang artinya pemimpin-pemimpin dari orang-orang Quraisy, saya mempunyai hak atas kalian yang sangat besar, dan mereka pun juga mempunyai hak semacam itu. Sepanjang mereka tetap melaksanakan 3 perkara seperti itu: 1. Jika diminta untuk memberikan kasih sayang, maka mereka berkasih sayang. 2. Jika mereka menghakimi, mereka berbuat adil. 3. Jika mereka berjanji, mereka menepati janjinya. Maka barang siapa tidak mau melaksanakan 3 perkara itu, maka baginya akan mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan kutukan dari Allah dan malaikat serta manusia yang lainnya. Kesimpulan ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa jika diminta untuk memberikan kasih sayang, maka dia akan memberikan kasih sayangnya. Kedua, jika menghakimi, dia berlaku adil. Ketiga, jika berjanji, dia menepati janjinya. Dengan demikian, pemimpin yang tidak melaksanakan 3 perkara tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari semua manusia. Bahkan siapa orang yang tidak melaksanakan 3 perkara tersebut akan mendapatkan laknat, kutukan dari Allah dan kutukan dari para malaikat serta semua manusia juga. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, dia akan mengangkat orang-orang yang bijaksana sebagai pemimpinnya, dan dia memberikan harta kepada orang-orang yang pemurah. Tetapi sebaliknya, jika Allah menghendaki kejelekan terhadap seseorang, dia mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpinnya, dan dia memberikan harta kepada orang-orang yang kikir, yang pelit, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW, idza aradallahu biqaumin khairan walla amrahum hukama wa ja'alal mala 'inda samaha wa idza aradallahu biqaumin syarran walla amrahum syufaha wa ja'alal mala 'indal bukhala. Rawahu Abu Dawud. Artinya, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap suatu kaum, maka dia akan mengangkat orang-orang yang bijaksana sebagai pejabat pengelola urusan mereka, dan mereka akan diberikan harta kepada orang-orang yang pemurah. Dan jika Allah menghendaki kejelekan terhadap suatu kaum, dia mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pejabat pengelola urusan mereka dan memberikan harta kepada orang-orang yang kikir alias bakhil. Rawahu, hadis Abu Dawud. Hadirin ahli Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan kutukan dari Allah. Malahan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Perlu kita perhatikan, apa yang dilarang oleh Allah itu semuanya akan mendapatkan mudarat, bahaya bagi kita. Dan apapun yang disampaikan untuk dilakukan alias semua perintah-perintah Allah, maka itu semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman di hidup di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan yang telah kita sampaikan tadi mendapatkan hidayah dan ridhonya Allah, bermanfaat bagi kita sekalian, bagi keluarga kita sekalian, dan bagi kaum muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin.
أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد